أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Kanada 2. Kita sudah bahas bahwa di sini ada lorong waktu. Dan itu ditandai oleh Nabi Sulaiman mengusap kudu-kudu kuda. Karena ayat sebelumnya mengatakan hingga ia terlindung di hijab. Ini adalah lorong waktu. Baru ayat 33-nya mengatakan ia usap kudu-kudu kuda. Jadi ini penanda dari lorong waktu. Dia usap kudu-kudunya, kuda. Nah, dia itu masuk lorong waktu hanya dengan mengatakan, maka ia berkata, sesungguhnya aku suka kebaikan dari menyebut Rabbku, langsung masuk dia. Jadi, cuman dia katakan, langsung masuk lorong waktu. Nah, apa buktinya dia masuk lorong waktu? Karena diletakkan di ayat 34-nya, dikatakan diletakkan ada jasad di kursinya. Nah, kursinya itu kan ada di Gunung Padang. Nah, ini kan ayat 33. Ayat 34-nya itu mengatakan ada kursi. Kenapa harus ada kursi? Karena Sulaimannya sudah pergi lorong waktu. Nah, jadi ada jasad. Nah, jasadnya itu berjari 3. Nah, ini bisa kita lihat. Jasad ini berjari 3. Kalau kita zoom ya. Kalau kita zoom dia dari foto ini kan, yang fotonya ini kan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini jari tidak biasa, Anda lihat. Jarinya 3. Jari tidak biasa. Jari tidak biasa. Nah, Anda lihat ini yang di Kanada itu, ini juga jari 3. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan dia, jari 3. Sama-sama jari 3 dia. Jadi diletakkan jasad di situ yang berjari 3. Dan itu kita lihat ada di Gunung Padang kemarin. Untuk apa? Agar Daud tidak kecarian. Jadi dilihat dari jauh, Daud lihat, Sulaiman masih duduk di kursinya. Maka itu di 35, Nabi Sulaiman bilang, Rabbi kembalikanlah aku. Kalau dulu nih ampunkanlah. Nggak nyambung kalau ampun. Kembalikan ini kan kita udah bahas di Kisah Nuh kan. Ghafur di alam itu artinya yang mengembalikan. Jadi kembalikanlah. Kenapa dia minta dikembalikan? Karena dia udah masuk lorong waktu, udah terbang entah kemana. Nah, padahal dia cuma menyebut. Hanya berkata. Nah, itu kejadian di Pak Zulkarnain kan. Dia baru bilang kan, saya mau sholat langsung pindah mobilnya kan. Sejauh 11. Jadi Nabi Sulaiman baru mengatakan saja, dia sudah masuk ke hijab dan masuk lorong waktu dia. Menghilang dia dari Gunung Padang. Maka itu di Gunung Padang, di kursinya perlu ada jasad. Jadi terbukti bahwa ada lorong waktu di sini. Kalau kita perhatikan lagi agak besar di sini, ternyata ada ekspresi orang sedang takbir. Di tempat yang sama loh. Ini kan kepalanya Nabi Sulaiman ini. Itu ada orang bertakbir saudara. Bertakbir. Nah, jadi saya mengatakan begitu orang mengatakan bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, dia masuk lorong waktu, masuk ke space 1000 tahun. Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk dia ke space 1000 tahun. Bagaimana ceritanya itu? Ini hadisnya mengatakan Rasulullah ketika berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir.
Nah, kita sudah buktikan kan waktu bertakbir itu ada bilangan di sini. Di tangan ada sekian dan di bahu ada 11. Nah, jadi waktu bertakbir itu dia menambahkan bilangan ini. Nah, itu memberikan bilangan dari Allahu Akbar. Nah, sekian jadinya. Nah, itu dapatnya 65. Jadi kodenya Allahu Akbar itu 65. Nah, BBC mengeluarkan film, katanya pori-pori yang di telapak tangan kita itu 65.000. 65 juga sini. Nah, surat Yasin ayat 65 mengatakan tangan-tangan mereka berbicara. Kodenya 65. Nah, kita sudah buat kan model yang kan 65 kali 19, nah surat Yasin ayat 65. Dan ini ada 20 tahun yang lalu di Flying Book 100 2003. Ini dia. Nah, kalau Anda punya Flying Book, lihat deh Flying Book 100 itu udah mengekspresikan ini takbir itu ada di buku matematika Islam. Yang pertama, sudah 65 udah kita keluarkan, udah lama sekali. 2004 kan, buku matematika Islam 2004 keluar. Nah, kemudian sholat 5 waktu itu kan ada variabelnya bilangan 94. Nah, ini kan Allahu Akbar semuanya di 5 waktu itu 94. Jadi kita tulis 65, 94. Nah, lalu ada hadis bilang begini nih, bertakbir itu 33 kali, bertasbih, bertakbir, bertahmid 33. Jadi takbir itu punya kode lagi 33. Jadi kita tulis 33. Nah, bilangan ini habis dibagi 19, saudara. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Rahmanir Rahim, Alimul Hakim, Alimun Halim, Aliman Khabira. Itu kode Allahu Akbar, saudara. Untuk menjaga 94 inilah makanya sholat tarawih witirnya, tarawihnya 2 rakaat, witirnya tidak pakai tahiyat awal, Ramadannya 29, ditambah sholat Id 23 dan 23 dapatnya 1796, 1786, dibagi 19 dapatnya 94 lagi, keluar lagi 94 ini. Jadi ini menjaga bilangan 94 itu ya, pada sholat 5 waktu yang diambil waktu Mi'raj, saudara. Jadi ada kode di sini kan, 659433, kode lorong waktu. Nah, kalau kita putar peta ini, seperti itu, kita besarkan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ekspresi orang sedang bersahadat. Anda lihat sini nih. Ini tangan sahadatnya. Ekspresi ini bibirnya, ini matanya sini. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu dia kan. Ini tangan sahadatnya kan. Ini sitrah. Ini dia sutrah. Ini tangan sahadat. Anda lihat, ini ada bilangan 53, saudara. Tangannya itu mengekspresikan bilangan 53. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Ini berisyarat dengan jari telunjuk. Ini dia. Jadi dia berisyarat dengan jari telunjuk. Serta membeberkan telapak tangan kirinya pada lutut kirinya. Jadi dia membeberkan, ini kukunya ini. Dibeberkan. Anda tahu nggak? Ini kan tangannya Nabi Sulaiman tadi nih. Ini kan kepala kuda nih sini nih. Nabi Sulaiman kan mengusap-ngusap. Ekspresi mengusap kan
tangannya harus dibeberkan kan. Nah itu umat Islam sholat membeberkan tangannya. Nah Anda bisa bayangkan, tangan kirinya kena ke kudu kuda Nabi Sulaiman membeberkan. Nah, ini jari-jarinya. Nah, ini sutra ini penanda. Nah, ini hadisnya, hendaklah seorang kamu meletakkan sutra di kala sholat walau sebiji anak panah. Nah, penanda ini. Nah, di buminya ini pulau es. Nah, jadi persoalannya adalah 53 ini. Ini 53. Nah, seperti Anda tahu yang di jari tangan itu kan sudah kita lihatkan bahwa 500 dan 507. Itu kalau dijumlahkan dia dibagi 19, 53 dia. Maka itu tangannya dilipat. Nah, 53. Kode 53 ini pasti terintegrasi. Nah, jadi kata-kata pasti terintegrasi dengan kode sebelumnya. Itu 53 ini. Memang dia tidak menyatakan Allahu Akbar. Dia tidak menyatakan Allahu Akbar, tapi dia terintegrasi dengan kode Allahu Akbar yang lain itu. Dan endingnya adalah ahad. Karena ini kan bersahadat ini. Mengesahkan Allah. Aku bersaksi kan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kode itu diakhiri dengan 1. Maka itu kita tulis 1. Lalu kita tulis 94. Terus kita tulis 65. Dan 53 kita tulis juga. Karena dia terintegrasi. Selesai. 33 kita tulis. Bilangan ini habis dibagi 19. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Rahmanir Rahim. Alimul Hakim. Alimun Halim. Aliman khabira. Alimun qadir. Tawwabur rahim. Kalau sholat 5 waktu diberi kode 005, apa maksud kode 005 ini? Di mana Anda temukan kode 005? Jawabnya di sini 0,005. Berarti 005 bermakna 5 di dalam 1000. Ingatlah perintah 5 itu dalam 1 hari. Lalu ada pernyataan, sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Itu berarti ketika kita bertakbir, kita masuk ke space 1000 tahun. Maka itu Nabi bilang, sholatnya orang beriman itu mi'raj. Masuk ke 1000 tahun itu. Itu alasan harus bersuci dulu. Jadi tidak berlebihan bila bilangan ini habis dibagi 19. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Rahmanir Rahim. Alimul Hakim. Alimun Halim. Aliman khabira. Alimun qadir. Tawwabur rahim. Tawwabun hakim. Nah, sebelum saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda harus tahu bahwa 1 hari itu 24 kali 60 menit. Jadi 1440 menit. Dan itu 1000 tahun. Jadi 1 menitnya ini aja dibagi 1000 dibagi 1440. Dapatnya 0,69 tahun. Jadi 1 menit itu harganya 0,69 tahun. Kalau Anda masuk ke
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah kalau Anda sholatnya 1 menit, berarti Anda dapat 0,69 tahun. Nah 5 waktu, 5 kali kan Anda sholat 5 menit. Anda dapat 3,4 tahun. Lumayan kan? Dalam 1 hari Anda dapat mendulang waktu 3,4 tahun. Ya kalau Anda ingin mendulang lebih lama lagi, Anda lamakan lagi sholatnya. 2 menit. Nah, jadi 10 menit ini. Kalau ini 10 menit, ini jadi kali 10, kali 2, 6,8. Jadi itulah gunanya kisah Nabi Sulaiman oleh lorong waktu. Endingnya adalah untuk menjelaskan bahwa umat Islam itu waktu takbiratul ihram itu adalah awal masuknya dia ke space 1000 tahun. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.